Kira buka apa sih? Iya nih, buka apa? Loh, liat YouTube kan gue pengen ngado ulang tahun temen gue. Terus gue tuh kayak pengen ngado musik box kayak gini. Oh, Lucu sih. Iya. Tapi kita kan kali ini lagi belajar tentang penerapan hukum waras. Iya. Motor listrik Gitu, kita iya. kan. Nah, Iya. ini aja kita jadi ide untuk RBL kita gak sih? Iya, boleh. Iya. Bener-bener. Kita cari alat yang lebih sederhana gak sih untuk bikin kayak gini? Yuk, Ya udah, ayo Iya. cari alat-alatnya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun Perkenalkan, kami dari kelompok 6 RBL Fisika Dasar 2 TPB 8. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu penerapan motor listrik sederhana dalam miniatur patung berputar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Bahtiar dengan NIM 122430062 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, saya Nadia Suciati dengan NIM 122430078 dari program studi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Aldrey Diria dengan NIM 122430054 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Faria dengan NIM 122430056 dari program studi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Michael Naisra Lahi dengan NIM 122430066 dari Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Gina Nadila, NIM 122430055 dari program studi Teknik Biomedis. Baiklah, langkah pertama adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada magnet, amplas, tang, kawat tembaga, baterai, dan kertas. Potong seutas kawat sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Amplas kawat tembaga yang telah dipotong untuk menghilangkan lapisannya. Lalu tekuk kawat tembaga dan rapatkan kedua ujung kawat tersebut. Berikut bentuk kawat tembaga yang telah dibentuk, lalu tempelkan magnet pada baterai. Memasang kawat tembaga ke baterai yang telah ditempelkan magnet. Selanjutnya, kawat tembaga akan berputar seperti berikut. Potong kawat sepanjang 40 cm. Bentuk kawat menjadi miniatur patung. Lalu gabungkan miniatur patung tersebut dengan kawat yang telah dibentuk sebelumnya. Potong kertas menjadi bentuk lingkaran, lalu dibentuk menjadi sebuah gaun. Kemudian kenakan gaun kertas tersebut pada miniatur patung. Dan lem agar merekat. Berikut hasil penerapan motor listrik sederhana pada miniatur patung berputar. Elektromagnetik homopolar motor pada miniatur patung berputar. RBL Fisika Dasar 2, kelompok 6, TPB 8. Yang pertama adalah teori dasar dari motor listrik. Apa itu motor listrik? Motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Maka, kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet lain pada suatu kedudukan. Lalu, bagaimana prinsip kerja motor listrik? Pada percobaan ini digunakan suplai tegangan searah atau DC pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Arus listrik yang ada dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kawat yang membawa sebuah arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau yang kerap dikatakan sebagai lob. Maka kedua sisi lob yang ada pada sudut kanan medan magnet akan mendapat gaya dalam arah yang berlawanan, sehingga pasangan gaya dapat menghasilkan tenaga putar atau biasa disebut dengan torsi untuk memutar kumparan yang ada. Selanjutnya cara kerja motor listrik. Pada gambar tersebut terdapat garis-garis hijau yang merupakan medan magnet. Medan magnet memancarkan dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Pada bagian kawat tembaga terdapat arus listrik yang dipancarkan oleh baterai. Arus listrik mengalir dari kutub negatif baterai menuju ke dalam magnet, kemudian masuk ke dalam kutub baterai positif. Dari situlah kawat tembaga berputar yang disebabkan oleh gaya, yakni gaya Lorentz. Dan hal tersebut sesuai dengan kaidah gaya Lorentz. Jika kutub baterai sesuai dengan gambar tersebut, maka putaran kawat akan berjalan dengan arah jarum jam. Sebaliknya, jika kutub negatif baterai berada di bawah, maka putaran kawat akan searah dengan jarum jam. Yang kedua, rumus perhitungan yang digunakan. Rumus perhitungan yang digunakan ada rumus gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Besar gaya Lorentz itu bergantung pada besar medan magnet, besar arus listrik, panjang kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan, di mana dari telunjuk sebagai arah medan magnet, jari tengah sebagai arah gaya Lorentz, dan ibu jari sebagai arah arus listrik. 3. Proses pembuatan alat. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan. 1. Baterai sebagai sumber arus listrik searah. 2. Kawat tembaga sebagai tempat aliran listrik dari baterai. 3. Magnet sebagai penggerak kawat tembaga. 4. Kesimpulan. Kesimpulan dari alat. Homopolar motor adalah jenis motor listrik yang menggunakan medan magnet tetap untuk menghasilkan gerakan pada penghantar listrik yang bergerak di sekitar medan tersebut. Adapun, prinsip kerjanya didasarkan pada efek gaya Lorentz, di mana arus listrik yang mengalir melalui penghantar dihadapkan pada medan magnetik, sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang dapat menyebabkan penghantar bergerak. Meskipun homopolar motor memiliki desain yang sederhana dan mudah dipahami, namun efisiensinya cenderung rendah dan kekuatan tariknya relatif lemah dibandingkan dengan jenis motor listrik lainnya. Maka dari itu, prinsip homopolar motor ini dapat digunakan sebagai hiasan ataupun estetika seperti pada miniatur patung berputar. Keunggulan alat, mudah diaktifkan, menghasilkan arus yang tinggi dengan tegangan DC rendah, biaya pembuatan murah, dapat menambah estetika suatu ruangan. Kekurangan alat, kecepatan berputar tidak dapat dikendalikan. Jika dioperasikan lama terus-menerus, kawat dan baterai menjadi panas. Hanya bisa menggunakan magnet neodymium. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan alat ini adalah: yang pertama, disarankan untuk mengamplas bagian ujung kawat, karena beberapa jenis kawat memiliki pelapis yang mencegah kawat saat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, untuk mempercepat gerak putaran kawat, bisa ditambahkan lebih banyak magnet. Hal ini karena jumlah magnet berbanding lurus dengan gaya Lorentz. Yang ketiga, gunakan magnet neodymium, karena magnet ini tipe magnet permanen dan memiliki medan magnet lebih kuat dari magnet biasa. Yang keempat, disarankan untuk menempatkan kutub baterai dengan sesuai. Hal ini karena penempatan kutub yang terbalik dapat merubah arah gerak kawat melawan arah jarum jam. Sekian pemaparan presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.